البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di bab yang ke-9, bab salat tatawwu, salat sunnah di kitab shalah. Disebutkan oleh beliau pada pertemuan terlewat tentang keutamaan salat rawatib yang mengiringi salat wajib, yang menjaga 12 rakaat maka Allah bangunkan untuk dia di surga. Demikian juga sholat malam, dan kita masih membahas tentang sholat malam, sholat tahajud, ya masuk di situ sholat witir, sholat lail, sholat tarawih. Telah kita sebutkan perbedaan ya masing-masing tadi. Disebutkan juga bahwa Nabi beliau pernah sholat malam di awal malam, pernah di tengah malam jam 12, jam 1, pernah di akhir malam ini jam 3 ya atau setengah 3. Di setiap malam Nabi pernah melakukan sholat malam tersebut. Berikutnya hadis yang ke-23. Yaitu ada hadis yang ke-353 di buku ini. Qala radhiyallahu an Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, di antara sahabat-sahabat Nabi yang obat ahli ibadah. Ya, di awal-awal beliau menikah disebutkan dia selalu sholat malam, selalu berpuasa, sampai kemudian sampai kabar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang masyhur. Demikian juga di situ ada sahabat yang lainnya ahli ibadah. Ya, Abu Darda, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga di sini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anak muda yang masih ya seumuran selesai balik, demikian, tapi bersemangat beribadah. Allah beliau mengatakan, qala li Rasulullah, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah wa ya Abdullah. Dan di situ ada istilah para ulama ahlul hadis, abadilah. Abadilah itu sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Ya, paham? Di situ banyak beberapa sahabat yang namanya Abdullah. Dan kebanyakan mereka umurnya masih muda-muda. Ya, di antara Abdullah bin Amr bin As ini, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajmain, anak-anak muda ini. Ada juga Abu Musa Al-Asy'ari agak berumur, Abdullah bin Qais juga, ya itu. Maka dia mengatakan, wahai Abdullah, la takun mislah fulan, jangan engkau seperti fulan. Jangan mencontoh orang tersebut. Kana yaqumu minal-lail. Dulu dia biasa salat malam. Berdiri di malam hari, ini salat malam. Fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan salat malam. Maka di sini Nabi mencela ya orang tersebut walaupun tidak disebutkan namanya, menunjukkan bahwa seorang itu hendaknya menjaga salat malam. Di sini muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Di situ ada juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya ahabul a'mali ila Allah adwamuha walau qalla. Yani amalan paling Allah cintai adalah adwamuha, yang paling terus-menerus walaupun sedikit. Daripada banyak kemudian ditinggalkan, lebih bagus sedikit tapi terus-menerus. Para ulama misalkan, ya seperti Ibnu Hajar menyebutkan, misalkan seperti seseorang yang dia itu membuka suatu, kalau kita ya mungkin membuka suatu usaha. Dia buka mungkin satu hari 1 jam saja, jam 10 sampai jam 11. Mamai karena terpaksa dan sebagainya. Buka prakteknya 10 sampai 11, tapi mesti setiap hari. Maka lebih bagus daripada apa? Daripada yang membuka satu hari penuh tapi kemudian ditinggalkan. Ya, ini lebih bagus sebentar tapi terus setiap hari. Demikian juga benar-benar dia itu menjaga amalan soleh dia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ya anjuran berikutnya untuk apa? Ketika seorang salat kemudian terus-menerus. Ibnu Hajar ya di sini disebutkan oleh Imam Sanani, qala Ibnu Arabi, berkata Ibnu Arabi, hadzal hadis dalil ala anna qiyamal lail laisa biwajib. Ini hadis menunjukkan bahwa salat malam tidaklah wajib. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela dengan sangat, tidak. Ya. Berikutnya hadis yang ke-24. Wa Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebutkan di sini Hasan, ya.
Syalbani mensahihkan ini keutamaan untuk sholat malam. Wa an Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiru ya ahlal Quran witirlah. Jadi sholat malam dalam badan ganjil ya. Witir itu kan ganjil. Wahai orang-orang yang memiliki Al-Qur'an, wahai penghafal Al-Qur'an. Ya. Fa inna Allaha witrun, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah ganjil. Salatlah witir kalian wahai orang yang memegang Al-Qur'an, yakni yang menghafal Al-Qur'an atau orang yang membaca Al-Qur'an. Maka sungguhnya Allah adalah ganjil, yuhibbul witra, dan Allah mencintai ganjil. Rawal khamsah, ini juga diulangi lagi ini. Meriwayatkannya 5. Ya, berarti dari kutub sitah yang 6 itu Bukhari, Muslim, ya. Kemudian yang 4 ini yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kemudian ditambahkan yang kelima adalah Imam Ahmad. Wa Sahih Ibnu Huzaimah beliau mensahihkan. Maka ini keutamaan juga ya dari orang yang dia itu melakukan sholat witir karena Allah SWT mencintai ya suatu yang ganjil. Berikutnya hadis yang ke-25. Wa Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis mutawal alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ij'alu akhir salatikum, jadikan akhir dari salat kalian bilaili di malam hari witron ganjil. Jadi kalau kita umpamanya salat malam ya 8 rakaat umpamanya. Takut mendekati waktu subuh, maka tambahkan 1 menjadi ganjil. Atau umpamanya kita sangat letih sekali umpamanya tidak bisa 11 rakaat. Ya, mungkin salat di awal malam umpamanya sudah ngantuk sekali dan kemungkinan pagi enggak bisa sebelum subuh salat. Maka jadikan witir. Karena Nabi di sini beliau merintahkan ij'alu akhir salatikum bilail witron. Jadikanlah akhir salat malam kalian ya salat kalian di malam hari witron ganjil. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ya demikian di sini dulu. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.